Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razia Daimania dengan NIM G002404. Jadi pada kesempatan kali ini tuh saya akan memaparkan laporan anak anatomi saya di blok 2.1. Pertanyaan ketiga yaitu penjelasan tentang Ryan. Nah, jadi untuk letak anatomi Ryan itu dia tuh organ retroperitoneal atau di belakang peritoneal dengan glandula adrenal. Lalu dia itu terletak di dinding abdomen posterior setinggi sisi superior vertebra thoraciki 12 hingga inferior vertebra lumbal 3. Nah, untuk Ryan Dexter itu karena dia ada lobus Dexter hepar, jadi dia itu letaknya itu setengah lebih rendah dari Ryan sinistra. Nah, untuk lapisan pembungkus Ryan-nya itu dia ada pertama dari profunda ke superficial, itu ada kapsula fibrosa yang dia itu langsung melekat dan merekat erat pada permukaan luar Ryan. Ujungnya itu tertambat pada hilum renalis, berperan dalam melindungi ginjal dari trauma dan infeksi. Lalu ada perirenal fat atau corpus adipozum perirenal yang lemaknya itu lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk dan keluar dari Ryan. Nah, fascia selanjutnya ada lapisan fascia renalis, yaitu lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, Ryan dan pararenal glandulus prerenalis. Di atas lamina anterior serta lamina posterior. Lalu selanjutnya pararenal fat atau disebutnya corpus adipozum pararenal, nama lainnya, itu terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral dari Ryan. Ini untuk gambarnya. Selanjutnya itu fiksator Ryan atau yang memfiksasi Ryan agar tetap pada posisi dan tempatnya. Ryan itu terikat lunak dengan diafragma sehingga saat respirasi itu akan ikut bergerak-gerak. Struktur yang memfiksasi Ryan itu ada fascia renalis, afirenalis, dan corpus adipozum perirenal maupun pararenal fat. Lalu untuk topografi Ryan sendiri, dia pada fasies anterior renalisnya itu yang Ryan dextra itu di superiornya itu ada glandula suprarenalis dextra dan hepar. Lalu pada bagian medialnya itu ada duodenum pars descendens, dan pada bagian inferiornya itu ada flexura polydextra dan intestinum tenuum. Nah, lalu selanjutnya pada Ryan sinister itu tuh dia bagian superiornya itu berbatasan dengan glandula suprarenalis sinistra, gaster organ intraperitoneal, lien organ intraperitoneal. Selanjutnya di bagian medialnya itu ada pancreas dan flexura colisinistra. Lalu pada inferior itu ada jejunum, dan Ryan sinistra juga itu dia ada gastrika dan area linasnya itu ditutupi peritoneum membentuk bursa omentalis, sedangkan area jejunulalis itu ditutupi oleh peritoneum yang membentuk omentum maius. Pada Ryan dextra itu area yang ditutupi oleh peritoneum itu adalah area hepatika yang bersentuhan dengan intestinum tenuum. Selanjutnya pada bagian posteriornya itu Ryan dextra itu di bagian superior itu ada diafragma dan fasies anterior costa 12. Lalu Ryan sinistra itu ada diafragma dan fasies anterior, costa 12 dan 11. Nah, bagian medial dan inferior itu dari medial ke arteria itu ada musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis. Ini untuk gambar mudahnya. Jadi ini bagian superiornya ada stomas, left suprarenal gland, dan spleen, dan sebagainya. Selanjutnya ini ada struktur internal dan eksternal. Nah, bagian eksternal itu ada fasies anterior dan posterior. Lalu untuk margonya itu ada margo lateralis renalis atau margo externa renalis yang bentuk cembung, sedangkan margo medialis renalis itu margo interna renalis membentuk cekung di bagian sentralnya dari hilus renalis. Nah, jadi di hilus renalis itu apa saja yang melewatinya? Ada vena renalis, arteria renalis, dan pelvis renalis.
Nah, ada ekstremitas dari ren sendiri. Ada ekstremitas superior atau cranialis atau polus superior berbentuk bulat lonjong dan merupakan lokasinya dari glandula suprarenalis. Dan ekstremitas inferior itu atau kaudal atau polus inferior itu ukuran itu lebih kecil dari ekstremitas inferior. Selanjutnya ada struktur interna atau medula, bagian dari luar dan dalam. Luar itu cortex renalis dan dalam itu medula renalis. Nah, jadi yang pertama itu ada substansia corticalisnya, ada columna renalis atau Bertini, ada arcus corticalis atau sudut dari korteksnya, yang struktur dari arcus corticalis itu tuh menghubungkan antara columna renalis dengan yang lainnya. Ini untuk gambarnya. Jadi ini cortex renalis, ini ada columna renalis. Ini untuk arkusnya itu di sini. Oke, selanjutnya vaskularisasi ren. Ada arteri renalis yang itu tuh cabang dari aorta abdominalis, setinggi pertengahan vertebrae lumbal 1 dan lumbal 2. Nah, jadi arteri renalisnya itu akan bercabang menjadi ramus anterior et ramus posterior yang masuk melalui hilus renalis dan bercabang menjadi ramus primarius atau arteri lobaris. Nah, jadi vaskularisasinya itu yang pertama tuh arteri dari aorta abdominalis, lalu ke arteri renalis, lalu ke arteri segmentalis, lalu ke arteri lobaris, terus masuk ke arteri interlobaris, arcuata, lalu ke interlobularis. Nah, setelah dari arteri interlobularis itu masuk ke glomerulus yang di situ tuh berhubungan dengan kapsula Bowman untuk difiltrasi membentuk urin. Lalu selanjutnya ke arteriole afferent glomeruli dan di arteri rekta di akhirnya. Nah, darah yang dari arteriole afferent glomeruli itu akan berjalan menuju glomerulus dan difiltrasi. Selanjutnya darah akan keluar melalui arteriole afferent glomeruli, kemudian menuju fasa rekta dan berakhir mengikuti aliran vena. Nah, vena-vena dalam ginjal itu mengikuti nama-nama dari arteri-arterinya. Contoh misalnya vena recta, vena interlobularis, vena arcuata, interlobularis, dan vena segmentalis. Nah, vena venosa yang keluar dari ren itu adalah vena dextra dan sinistra yang akan bermuara ke vena cava inferior. Dan sinistra itu, yang bagian sinistra itu akan dimuarai oleh vena vesicularis sinistra pada pria, vena avarica sinistra pada wanita, dan vena suprarenalis sinistra, juga vena communicans lumbalis ascendens. Nah, ini untuk drainasenya itu dari nodi aortici laterales yang terletak di arteri renalis, di sekitar arteri renalis. Nah, untuk inervasinya itu, inervasi dari ren itu dibawa oleh plexus renalis yang di dalam itu mengandung serabut aferen, simpatis, dan parasimpatis. Nah, serabut aferen yang pertama itu serabut aferen plexus renalis berasal dari nervus tracheici, lalu simpatis oleh nervus Splanicus major et Splanicus minor. Selanjutnya ada parasimpatis oleh nervus vagus, dan plexus renalis berhubungan dengan plexus. Oke, mungkin jika dari posisi anatomisnya itu ada kelainan dari ginjal, misalnya di antara ginjal satu dengan ginjal kanan dengan yang kiri itu bersatu di bagian inferior, itu disebut horseshoe kidney. Dan kalau misalnya bagian superior itu disebutnya Ren-Rosette. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang anatomi ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.